Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Hanya menghitung jam kita akan membuka tahun yang baru, tahun 2022. Mari kita bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kami boleh melalui tahun 2021 dengan baik. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu, memasuki tahun 2022, kami menyerahkan sepenuhnya tahun ini, tahun yang baru ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu merasa khawatir, kami tidak perlu merasa takut, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, Yes Tuhan. Amin. Ku percaya Kau ada bagiku. Naikkan pujian ini dari awal. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi Oh, sungguh Engkau Allah yang heran, sungguh Kau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. perbuatanmu. Terima kasih Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari kita angkat tangan saudara, katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Oh.
perkasa, berbuat sungguh Engkau Allah yang hebat. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat sungguh Engkau hebat. Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir di dalam hidup kami. Haleluya. Glory syukur, glory haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak, terima pujian, terima hormat, kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati katakan, ku nyanyi haleluya. Kami sungguh bangga punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Engkau Allah yang hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata lain Tuhan selain terima kasih. Kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena hanya ini yang dapat kami sampaikan kepadamu. Segala rasa syukur kami, segala rasa hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mulai ibadah ini dengan sorak-sorai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara saat sore hari ini diberkati oleh Tuhan? Seberapa banyak saudara bersyukur saat ini sebab kebaikan Tuhan? Amin. Tuhan ada saat ini. Yes. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukurlah dan datanglah kebaiknya. Haleluya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Membawa hati kita bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yes, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai lagi, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Lagi bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Amin. Mari saat ini kita terima kuasanya. Amin. Kami terima. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendebarkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama bersorak-sorai, kita memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik pun, sebab Engkau adalah Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna. Amin. Ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu,
buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan kita bisa mengakhiri tahun ini. Sepanjang tahun 2021 kita melihat Tuhan sudah menyertai, menuntun kehidupan kita sehingga kita bisa melewati walaupun dalam situasi pandemi. Dan saya yakin oleh karena pertolongan Tuhan sajalah hal itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Pada malam hari ini dalam ibadah tutup tahun, firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Jerry Adu. Beliau melayani di GSIA Nazaret Kupang, NTT, yang sangat jauh sekali dari tempat kita. Tapi puji Tuhan, beliau memberikan waktunya untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita jemaat GSIA Bet Elohim Pandaan. Beliau dikaruniai oleh Tuhan 1 istri dan 3 orang anak. Dan beliau bersukacita pada saat ini melayani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pastor Andi dan Ibu Lili sebagai Gembala GSIA Bet Elohim. Kiranya Tuhan memberkati dan seluruh jemaat. Saya ucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat memasuki tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah, langsung saja kita akan dengar firman Tuhan dengan tema Change to Grow. Kalau boleh saya terjemahkan, berubah untuk bertumbuh. Berubah untuk bertumbuh. Ayat firman Allah saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya makin dikasihi oleh Allah manusia. Jadi saya boleh tarik kesimpulan adalah berubah dan bertumbuh itu seperti Yesus. Dikatakan Alkitab, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam terjemahan lain dikatakan Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Jadi kalau terjemahan baru mengatakan Yesus semakin besar, semakin berhikmat, dan semakin dikasihi oleh Tuhan dan Allah dan manusia, maka terjemahan lain mengatakan Yesus makin dewasa, makin bijaksana, dan semakin berkenan. Jadi kesimpulan saya, khotbah saya hanya 3 hal. Orang yang telah mengalami perubahan ke arah pertumbuhan, yaitu dari apa yang disebut sebagai berubah dan bertumbuh, hanya 3 kata. Ciri khas orang yang telah berubah dan bertumbuh adalah 1, dia makin menjadi dewasa, hidupnya makin bijaksana, dan dia semakin hari semakin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi kira-kira 3 poin khotbah saya sederhana. Orang yang telah mengalami perubahan sehingga mengalami pertumbuhan adalah orang yang memiliki 3 ciri, yaitu 1, semakin dewasa di dalam Tuhan,
semakin hidupnya bijaksana, dan semakin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang akan kita bahas 3 hal itu. Saudara-saudara, change atau berubah untuk bertumbuh. Change to grow. Berubah untuk bertumbuh. Kira-kira itulah tema kita, dan saya mau jelaskan kepada kita bahwa ciri orang yang telah berubah dan bertumbuh adalah 1, hidupnya akan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, atau semakin kehidupan rohaninya akan semakin dewasa. Jadi ciri khas orang yang telah berubah ke arah pertumbuhan adalah orang itu memiliki ciri pertama adalah hidupnya makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Hidupnya semakin menunjukkan kedewasaan rohani. Seperti Yesus tadi dikatakan, Yesus makin besar, makin bertambah hikmat dan makin dikasihi. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan, Yesus semakin dewasa. Secara fisik, Yesus untuk bisa menjadi dewasa, dalam pengertian fisik itu menjadi dewasa, makin tumbuh besar, tentu akibatnya satu perkara, yaitu makan. Yesus makan, sehingga fisiknya bisa berubah dari fisik anak-anak, fisik bayi yang kita sebut bayi Natal menjadi putra Natal. Hanya satu perkara, yaitu makan. Nah, demikian dengan hidup kita. Kita hanya bisa dewasa kalau saudara tahu, kita hanya bisa berubah menjadi orang yang dewasa kalau yang pertama, kita bisa menjadi dewasa kalau kita memiliki kerinduan untuk menemukan atau mendengar firman Allah. Saudara, Matius pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Yesus mau menjelaskan dalam Matius 4 ayat 4, orang yang bisa berubah dan bertumbuh menjadi dewasa rohani adalah orang yang kesukaan hidupnya adalah firman. Lebih tepat, orang yang suka makan firman. Yesus, kesukaan dia bukan hanya makan roti dan ikan. Tapi Yesus kesukaannya sebagai orang dewasa adalah dia mengatakan, tetapi setiap orang bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Artinya apa? Orang yang mau dewasa di dalam Tuhan, 1, dia harus suka firman. Dia harus suka makan firman, kalau boleh saya punya istilah. Dia suka dengar firman Tuhan, dia suka baca firman Tuhan, dia suka merenungkan firman Tuhan. Segala sesuatu sebelum dimulai pekerjaan, usaha, bisnis, dia selalu memulai dengan firman. Dan saya percaya orang yang bertumbuh dalam firman adalah orang yang akan mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara, bukankah iman dikatakan iman akan bertumbuh dari pendengaran? Pendengaran akan firman Allah. Kalau begitu, 1, orang yang telah berubah dan bertumbuh memiliki ciri pertama adalah orang yang dewasa. Orang yang dewasa hanya bisa dihasilkan oleh orang yang suka dengar firman. Jadi kalau saudara dengar firman tapi saudara tidak suka, apalagi menyentuh hidup saudara, menyentuh dosa saudara, saudara tidak suka, saudara bukan orang dewasa. Orang dewasa adalah orang yang suka dengar firman Allah dan mentaatinya. Yang kedua, bagaimana orang bisa dewasa, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Sederhana, 1 Korintus 3 ayat 1-2 berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi manusia anak-anak itu atau manusia duniawi itu disebut sebagai manusia anak-anak atau manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-2 berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi saudara-saudaraku, Paulus menggambarkan orang yang tidak dewasa itu sebagai orang yang masih suka dengan susu, sebagai bentuk makanan dari anak-anak. Tapi orang dewasa adalah orang yang suka makanan orang dewasa, yaitu makanan keras. Saudara, kalau engkau mau berubah, apalagi mau bertumbuh, maka tidak ada cara lain. Makananmu harus engkau ubah. Dari susu menjadi makanan keras. Dari makanan yang merupakan makanan bayi menjadi makanan orang dewasa. Contoh yang paling gampang di Timor, biasanya kami suka makan jagung ketemak. Jagung ketemak ini adalah jagung kering yang direbus setengah matang. Tujuannya untuk apa? Pertama, supaya makan dan orang itu tidak gampang lapar lagi. Karena keras, jadi pencernaannya akan mengolah begitu lama, sehingga mengeluarkan tenaga yang lebih panjang.
Apa artinya? Orang dewasa, orang timur, dia akan merasa dia dewasa kalau dia sudah makan jagung yang keras itu. Sedangkan bayi tidak bisa. Nah demikian dengan kita. Kalau kita mau bertumbuh dan berubah ke arah pertumbuhan yang menjadi lebih dewasa rohani dalam Tuhan, maka saudara kita harus dibentuk bukan dengan makanan yang lembut atau makanan bayi, tapi makanan keras. Apa itu? Firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan. Khotbah yang keras, khotbah yang menyentuh hidup saudara. Hidup kita ini kadang-kadang kita lebih suka dengan firman Tuhan tentang berkat, tentang mujizat, tentang pertolongan Tuhan dan sebagainya. Saya sebut itu sebagai susu. Semua orang menikmatinya, tapi ketika ada khotbah yang menyentuh hidup kita, mengganggu hidup kita, mengganggu dosa yang kita sembunyikan, kadang-kadang itu adalah makanan keras yang Tuhan izinkan. Ada pendeta yang memang Tuhan izinkan khotbahnya lembut, dan itu memang berkat. Tetapi saya percaya bahwa khotbah firman tidak sekadar hanya datang dengan lembut, kadang-kadang dengan keras seperti palu yang menghantam kita. Dan orang yang dewasa akan bertumbuh dengan makanan-makanan seperti itu. Dan saya percaya bahwa khotbah model apapun orang dewasa bisa menerimanya. Saudara-saudara, yang kedua, kehidupan yang saya sebut sebagai kehidupan yang keras. Makanan yang keras adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang dewasa akan menghadapi kehidupan bukan hanya sekadar dia menghadapi kehidupan yang penuh berkat saja, mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi belajar dari Ayub adalah orang yang memiliki ciri khas orang dewasa. Waktu Ayub kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, mati semua. Ayub adalah orang yang menunjukkan kedewasaan rohani. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu itu istrinya menjadi kekanak-kanakan rohani. Waktu Ayub mengalami itu, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa menghadapi kerasnya hidup. Tapi yang kedua, orang yang dewasa adalah orang yang tetap bersyukur, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun yang dia hadapi adalah kehidupan yang bertolak belakang dengan kerinduan dan keinginannya. Kadang-kadang kita menginginkan mujizat, tapi yang terjadi sakit. Kadang-kadang kita inginkan berkat, tapi kadang-kadang kemiskinan dan kesusahan yang kita alami. Orang dewasa tidak peduli apapun kondisinya, lembut, keras, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ciri khas kedua orang yang memiliki kedewasaan, tingkat kedewasaan yang telah berubah dan bertumbuh adalah mereka yang suka dengan makanan-makanan keras. Yang ketiga, saudara, ciri khas orang dewasa adalah orang yang suka melayani Tuhan. Saya percaya bayi tidak bisa melayani Tuhan. Hanya orang dewasa yang bisa bermain gitar. Hanya orang dewasa yang bisa memegang mic dan memimpin pujian. Hanya orang dewasa yang bisa berkhotbah. Bayi tidak bisa. Karena itu saya bilang bahwa orang dewasa memiliki ciri khas yang ketiga adalah dia suka taat dan suka melayani Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus berkata, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kepada Yesus, kata Yesus dalam ayat 34 dalam Yohanes 4, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi sederhana. Yesus yang dewasa itu bukan Yesus yang bayi yang merupakan bayi Natal itu, tapi menjadi putra Natal yang telah mati di atas Golgota, menjadi tumbuh dewasa. Dan dia katakan makanannya bukan hanya sekedar roti dan ikan. Makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Dan yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Saya angkat kata menyelesaikan pekerjaannya. Orang yang dewasa adalah orang yang akan menyelesaikan tugas dari bapaknya. Saya waktu anak-anak yang mengerjakan tugas adalah bapak saya. Ketika saya dewasa, saya melakukan tugas yang bapak berikan kepada saya. Entah bersihkan rumah, entah bersihkan halaman, entah bersihkan tempat tidur. Saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan bisa membantu bapak saya. Demikian, kalau Anda bilang Anda jemaat yang dewasa, Anda suka melayani Tuhan. Jadi ciri khas daripada orang yang melayani Tuhan, ciri khas dari orang yang telah berubah dan bertumbuh adalah dia suka melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan saya tidak peduli. Mau penerima tamu, mengangkat persembahankah, menjadi pendoa syafaat kah, sapu gereja kah, atau bersihkan halaman gereja kah, atau persiapkan sound system kah, apapun bentuk, guru sekolah minggu kah, ketua kaum muda kah, komsel kah, apa, ambil itu sebagai pelayanan. Karena orang dewasa adalah orang yang suka melayani Tuhan. Orang dewasa adalah orang yang suka mengambil bagian, yaitu pekerjaan Allah yang besar. Kita sedang melakukan proyek surga yang besar. Karena itu layanilah Tuhan. Karena itu adalah bentuk dari sebuah perubahan. Ya, dari tadi yang tidak mau melayani, sekarang mau melayani. Dari tadi kurang sungguh-sungguh melayani, sekarang menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ciri khas kedua, bahwa kita telah mengalami perubahan ke arah pertumbuhan.
ditandai dengan yang kedua. Kalau pertama ditandai dengan hidup makin hari makin dewasa, gereja makin hari makin dewasa, jemaat makin hari makin dewasa, maka ciri khas kedua, orang yang telah mengalami perubahan ke arah pertumbuhan, yaitu orang yang ditandai hidupnya makin hari makin bijaksana dan berhikmat. Sekali lagi, ciri khas orang yang telah berubah ke arah pertumbuhan rohani yang lebih baik adalah orang yang memiliki ciri khas yang kedua, hidupnya makin hari makin bijaksana dan berhikmat. Tadi dikatakan Yesus makin dewasa, Yesus makin besar, bertambah hikmatnya. Poin kedua, bertambah hikmat. Jadi kekristenan bicara tentang bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, tapi kehidupan bicara tentang perubahan ke arah pertumbuhan yang lebih baik, yaitu poin yang kedua, hidupnya ditandai dengan makin hari makin bijaksana. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dalam terjemahan lain dikatakan Yesus makin dewasa, bertambah bijaksana. Kalau pertama kita harus bertambah dewasa, kedua hidup kita ditandai sebagai orang dewasa semakin hidup bijaksana atau hidup semakin berhikmat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hikmat menurut seseorang mengatakan hikmat itu sangat berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman kehidupan. Hikmat terletak pada sikap hati. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalaman, pengetahuan, arif, tajam pikirannya, serta pandai dan berhati-hati dalam bertindak. Orang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui bagaimana cara dia bertindak atau cara dia melakukannya. Jadi kesimpulannya, orang berhikmat adalah orang yang tidak berjalan hanya dengan hasil kepintarannya, tapi hasil dari pengalaman hidup yang membuat dia hidupnya lebih berhati-hati, hidup lebih bijak, hidup lebih mengandalkan pada pengetahuan Allah atau pandangan Allah ketika dia bertindak untuk sesuatu, saudaraku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi poin kedua, orang telah mengalami perubahan ke arah pertumbuhan, yaitu orang yang hidupnya makin hari makin bijaksana. Bagaimana caranya supaya kita hidup makin bijaksana, berubah dari bijaksana bijaksini menjadi bijaksana? Yang pertama katanya berjalannya waktu. Maksud saya begini, poin pertama, orang bisa menjadi bijaksana kalau dia mencapai umur yang makin hari makin tua. Jadi katanya umur 40 itu makin matang. Jadi orang yang 40 ke atas makin lebih bijaksana. Katanya lewat umur. Jadi pertama, orang bisa bijaksana karena umur. Tapi yang kedua karena pengalaman hidup. Saudara-saudaraku, lihat orang-orang tua kita. Mereka bukan orang yang bersekolah kadang-kadang. Mereka bukan orang pintar. Tapi mereka kadang-kadang lebih berhikmat. Mama saya adalah orang yang tidak sekolah SD. Tapi dalam memberi nasihat kepada kami 9 bersaudara, sungguh mempengaruhi hidup kami. Dia bukan orang yang pintar. Dia hanya anak seorang yang mungkin hanya sampai kelas 1 SD. Tapi dia menasihati kami yang sarjana. Kenapa? Ketika saya mendengar nasihat-nasihat, saya tarik kesimpulan. Dia bukan orang pintar, tapi dia orang berhikmat. Saudara-saudara, yang ketiga, orang yang akan bisa berhikmat, orang yang makin berhikmat adalah orang yang rela untuk diajar oleh orang lain. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cara untuk kita hidup bisa lebih bijak adalah mau dengar-dengaran, mau dididik, saudara-saudara. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, berilah orang bijak nasihat, maka ia menjadi lebih bijak. Jadi kesimpulan Amsal mengatakan di dalam ayat 9, kalau mau jadi bijak, dengarlah nasihat orang bijak, atau dengarlah nasihat dari orang lain. Apa artinya? Alkitab berkata, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi, saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang mau diajar oleh orang-orang bijak. Saudara-saudara, siapa orang bijak? Saya pikir hamba Tuhan. Saudara harus mau diajar oleh hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta, senior-senior, orang-orang yang mengerti tentang Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, orang tua saudara bisa menjadi orang-orang bijak yang mengajar engkau tata kehidupan yang lebih baik. Mungkin juga ketua kaum muda yang mengajar saudara bagaimana hidup yang lebih bijak. Atau mungkin para guru, para dosen di tempat engkau sekolah atau tempat engkau kuliah. Orang-orang itu bisa Tuhan pakai untuk membuat hidupmu menjadi lebih bijak. Saudara, intinya kadang-kadang hidup ini akan menjadi lebih bijak kalau kita berjalan sesuai didikan firman Allah. Kalau kita berjalan sesuai didikan dari orang-orang yang kita tahu mereka punya kehidupan rohani yang sangat luar biasa. Para gembala, para hamba Tuhan, para rohaniawan. Mari kita dengar mereka. Karena hidup kita akan jadi lebih luar biasa.
karena kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Saudara-saudaraku, yang berikut adalah rahasia untuk kita bisa hidup makin berubah dari orang yang bijaksana bijaksini menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang yang lebih bijaksana dalam hidup ini adalah hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kesimpulan saya sederhana, hidup akan berubah, bertambah menjadi bertumbuh dan menjadi lebih bijaksana kalau hidup kita takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, perubahan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hanya segan dan takut sama pendeta, hidup kita menjadi orang yang munafik. Tapi kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita akan jadi lebih bijaksana. Hidup kita akan lebih gampang kita atur. Kenapa? Karena hidup ini hanya bisa menjadi hidup yang lebih berhikmat dan bijaksana kalau ada tuntunan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dikatakan bahwa dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Apa artinya? Saudara, cara untuk kita bisa berubah, cara untuk kita bisa bertumbuh, cara untuk kita bisa jadi lebih bijaksana dan berhikmat adalah mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk mengenal Tuhan kecuali lewat firman-Nya, lewat apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya, lewat kebenarannya. Hanya itu yang membuat hidup kita lebih bijaksana. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau dulu orang yang bijaksana itu sadar bahwa kalau dulu saya pernah gagal, maka saya tidak akan melewati jalan kegagalan itu. Saya akan belajar dari masa lalu, dan masa lalu akan menjadi pengalaman terbaik untuk saya hidup lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, apa yang saya sebut sebagai change to grow, berubah untuk bertumbuh, yaitu ciri khas orang yang telah mengalami perubahan ke arah pertumbuhan adalah hidupnya makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, poin terakhir, hidupnya makin berkenan kepada Tuhan. Saudara, pada ayat yang ke-52 terakhir dikatakan, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terjemahan lain lebih saya suka adalah Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Jadi saudara-saudaraku dia yang diberkati Tuhan, terjemahan lain itu menggunakan kata makin dikasihi Allah dan manusia. Ada terjemahan lain yang mengatakan makin disukai Allah dan manusia. Ada juga terjemahan lain yang mengatakan makin berkenan kepada Allah. Dan saya paling suka di terjemahan yang terakhir, makin berkenan kepada Allah dan manusia. Saudara-saudara, hidup ini bukan hanya bicara tentang Anda dapat berapa banyak berkat. Hidup ini bukan bicara tentang mujizat apa yang saudara telah alami. Hidup ini bukan hanya bicara tentang pangkat dan kedudukan yang kita raih. Hidup ini bukan bicara tentang kecantikan, kegantengan. Hidup ini bukan bicara tentang kepopuleran kehidupan kita. Hidup ini bukan bicara tentang siapa yang besar dan siapa yang kecil dalam hidup ini. Tapi hidup ini dengan satu kata terakhir. Orang yang telah mengalami perubahan, orang yang telah mengalami pertumbuhan harus sampai pada titik puncak, yaitu perkenanan Tuhan. Apa gunanya engkau punya semua kalau engkau tidak berkenan kepada Tuhan? Yesus pernah mengingatkan kepada orang kaya, anak muda yang kaya itu, apa gunanya engkau punya isi dunia kalau jiwamu binasa? Artinya apa? Yang Tuhan perlukan bukan kehebatanmu, siapa engkau yang luar biasa atau tidak. Yang Tuhan mau adalah satu perkara, hidupmu makin hari makin berkenan. Jadi 2022, kalau Anda diberkati, puji Tuhan. Kalau Anda mengalami mujizat, puji Tuhan. Kalau Anda semakin diangkat dipromosikan dalam hidup saudara, pekerjaan, bisnis, apapun yang kau lakukan, puji Tuhan. Tapi yang paling penting Anda ingat, orang yang telah mengalami perubahan, orang yang telah bertumbuh, ditandai dengan perkara yang paling luar biasa, yaitu hidupnya makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan dua contoh. Yesus adalah pribadi yang berkenan pada Bapa. Pada waktu dia keluar setelah dibaptis, Alkitab mengatakan ada suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara-saudara, dua kata, dua contoh. Yang kedua adalah Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu Samuel pergi ke keluarga Isai untuk mencari orang yang akan dirapi menggantikan Saul menjadi raja. Apa yang terjadi? Waktu dia sampai ke rumah Isai, Samuel melihat, oh ada kakak-kakak daripada Daud yang luar biasa, tinggi, besar, fisiknya hebat dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi pada waktu Tuhan berkata, tidak, aku menolak mereka. Karena apa yang dilihat manusia, atau manusia melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Apa artinya? Satu kata, perkenanan. Dan orang yang berkenan bukan kakak-kakak Daud yang luar biasa. Orang yang berkenan itu hanya satu, Daud.
Saudara-saudaraku yang diberkati, saya belajar satu hal sebagai kesimpulan dari khotbah saya. Orang yang berkenan itu orang yang luar biasa. Kenapa? Daud adalah orang biasa. Dia hanya seorang anak muda yang menggembalakan domba di padang. Dia bukan orang yang layak dipromosikan. Makanya Isai sebagai orang tua pun tidak mau mempromosikan Daud. Karena Daud bukan siapa-siapa dibanding kakak-kakaknya. Tapi saya mau bilang sama saudara satu kata. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud tidak terlihat oleh manusia, bahkan manusia coba sengaja tidak melihat potensi yang ada dalam diri Daud, tapi Allah yang memiliki penglihatan yang lebih jelas melihat Daud sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulan saya sederhana begini, kalau hidupmu seperti Daud, berkenan di hadapan Tuhan, maka sekalipun orang melupakan engkau, apapun yang dikerjakan oleh engkau tak terlihat oleh mata manusia, tapi terlihat jelas oleh mata Tuhan yang mengatakan engkau berkenan. Jadi orang yang berkenan di mata Tuhan adalah orang-orang yang mungkin di mata manusia tidak jelas. Orang yang tidak patut dipromosikan. Orang yang tidak patut diberkati. Orang yang tidak patut mungkin diangkat dan dipromosikan Tuhan. Tapi lihat, selama Daud berkenan, maka Tuhan berkata, urapi Daud. Panggil dia dan urapi Daud. Akhirnya singkat cerita Daud menjadi raja. Saya mau bilang sama saudara, mungkin hari ini di tempat engkau bekerja, bos tidak mempromosikanmu. Ada orang yang menjatuhkanmu. Bahkan engkau seperti Yusuf dibuang ke dalam sumur. Artinya namamu sama sekali tidak masuk hitungan. Tetapi kalau engkau berkenan kepada Tuhan, dengar baik-baik. Kalau engkau berkenan kepada Tuhan, mata Tuhan tidak pernah buta. Selalu dia melihat dan mencari orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, akhir dari kehidupan ini, ketika kita menghadap Tuhan, yang kita bawa bukan harta, yang kita bawa bukan emas, yang kita bawa bukan kedudukan, kecantikan, kegantengan kita. Yang kita bawa pada waktu kita menghadap Tuhan satu kata, perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, sesusah-susah hidupmu, tetapi carilah perkenanan Tuhan. Sehebat-hebat hidupmu, carilah perkenanan Tuhan. Karena orang yang berkenan di hati Tuhan, saya percaya dia akan melihat hari esok yang luar biasa. Saya percaya kalau hidupmu berkenan bukan di hadapan manusia saja, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Tahun 2022 akan menjadi tahun misteri. Tahun di mana kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hiduplah sebagai orang yang berubah dan bertumbuh. Satu, hiduplah menjadi dewasa. Karena hanya orang dewasa yang mampu menghadapi hidup yang sulit. Dan yang kedua, hiduplah menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena ketika engkau hidup dalam hal bijaksana atau engkau hidup semakin berhikmat, saya percaya engkau akan jalan di jalan-jalan Tuhan. Dan waktu engkau jalan di jalan Tuhan, saya percaya selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan bagi hidup. Dan yang terakhir, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Karena apapun yang engkau miliki tanpa perkenanan Tuhan, kita merupakan orang-orang yang gagal. Selamat menyambut tahun baru. Saya atas nama keluarga Pendeta Jerry Adu bersama istri dan anak saya Jenny, Jordan, Cynthia dan Ibu Leni mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Baik, setelah kita mendengar firman Tuhan, saya percaya bahwa kita diberkati. Karena itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita, dan saya undang kita untuk menanggapi firman Allah. Kalau saudara diberkati dengan firman Allah tadi, dan saudara dikuatkan, bahkan mungkin kita ditegur oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang rindu untuk berubah ke arah bertumbuh, yaitu ciri khas orang yang bertumbuh adalah tadi saya katakan, pertama, dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Dia hidup makin hari semakin bijaksana, seturut maunya Tuhan dan seturut firman Allah. Dan yang ketiga, hidupnya makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kalau itu yang menjadi komitmen kita bersama, kalau itu menjadi tujuan kita bersama, kalau itu yang menjadi kerinduan kita bersama, berapa banyak saudara yang mau menanggapi firman Allah dan mau mengatakan, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Angkat tanganmu dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan, yaitu jemaat Geisja Bet Elohim. Tuhan berkati mereka, biar mereka pertama-tama yang menjadi orang yang di tahun baru, tahun 2022, akan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang hidup bijaksana, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan, dan jemaat yang makin hari bukan mencari perkenanan manusia, bukan mencari perkenanan gembala, pendeta, hamba Tuhan, tapi mereka menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa hamba menyertai mereka.
tahun 2022 akan menjadi tahun-tahun perjalanan bersama dengan Tuhan. Tahun 2022 akan menjadi tahun-tahun pergumulan berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Berkat Tuhan menyertai mereka dan selalu Tuhan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan atas orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Setiap rumah tangga mereka diberkati, pendidikan mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Yang paling penting, perjalanan rohani mereka menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang dewasa dalam menghadapi ujian-ujian hidup, dan biar nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh staf dan pengerja, Tuhan memberkati. Pada akhirnya 2022 akan menjadi tahun-tahun kemenangan bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dan terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu pada saat yang mengikuti ibadah tutup tahun ini. Tuhan melawat mereka. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai. Dan di dalam kehidupan yang akan datang ketika kami menapaki tahun 2022, kami Tuhan berserah kepadamu, dan kami yakin Engkau senantiasa akan menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami. Walaupun Tuhan kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kami tahu Engkau yang memegang kehidupan kami. Engkau bertanggung jawab di dalam kehidupan kami.
Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan, berikan kedamaian sejahtera-Mu. Tuhan akan memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tuhan memakai TNI Polri untuk menjaga keamanan juga ya Tuhan. Tim medis Tuhan itu dapat Tuhan mengatasi Tuhan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya kami Tuhan bisa melewatinya. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menuntun di dalam kehidupan kami semuanya. Kiranya Engkau memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, dan masa depan kami. Memberkati kota kami ya Tuhan, kota Pandaan dan Taman Dayu di mana kami beribadah. Roh Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu, pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah tutup tahun ini, dan saya yakin semuanya kita penuh dengan sukacita. Berikan senyum mungkin samping kanan samping kiri itu di antara keluarga kita, dan biarlah damai Natal, damai juga tahun baru itu menyertai kehidupan kita. Beberapa pengumuman saya sampaikan. Ibadah buka tahun itu akan diadakan tanggal 2 hari Minggu. Jadi ibadah raya itu sekaligus kita pakai juga ibadah buka tahun. Nah, dalam ibadah itu akan diadakan jam 7:30 ya ibadah yang pertama, dan 9:30 ibadah yang kedua. Nah, ibadah jam 9:30 juga disertai ibadah sekolah minggu. Jadi ajak anak-anak Bapak Ibu untuk juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan ibadah tutup tahun baik 7:30 maupun 9:30 itu disertai juga perjamuan kudus. Perjamuan kudus di awal tahun. Kita benar-benar memohon Tuhan juga menyertai di dalam tahun itu. Dan juga dalam ibadah baik jam 7:30 dan 9:30 itu juga nanti Bapak Ibu bisa menerima ayat emas. Nah, jadi itu pengumumannya. Dan kiranya Tuhan akan memberkati dan sukacita Tuhan menyertai kita semua. Amin.